Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian, menjelang siang di hari ini. Alhamdulillah kita hari ini akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Akan membahas mengenai medan listrik yang masih ada dalam kajian elektrostatika. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah medan listrik. Apa itu kuat medan listrik? Ananda sering mendengar kalimat medan listrik, medan magnet, bahkan medan di Sumatera Utara. Artinya itulah daerah, wilayah, tempat, ruang lingkup. Kalau kuat medan listrik adalah suatu wilayah, area, bahwa di tempat itu masih memiliki kekuatan gaya listrik yang kita kenal dengan gaya elektrostatika atau gaya Coulomb. Nah, didefinisikan bahwa kuat medan listrik yang simbolnya adalah E adalah seberapa besar gaya listrik, yaitu gaya Coulomb Fc, yang bekerja pada suatu titik. Karena ibarat perapian, makin jauh dari sumber api maka panasnya makin berkurang dan suatu saat jadi hangat, malah tidak terasa apa-apa lagi. Artinya kalau sudah tidak merasakan hangat dari perapian tersebut, kita sudah di luar medan api tersebut. Nah, begitupun dengan medan listrik. Makin jauh titik dari pusat sebuah medan atau sebuah muatan, dalam hal ini sebagai penyebab adanya medan listrik, maka akan semakin lemah yang kita rasakan. Anak sekalian, misalkan di sana ada muatan positif Q dan ada titik A yang gambar sana yang berjarak R. Nah, ini jadi muatan Q. Di sini ada juga muatan titik A yang berjarak R dari muatan tersebut. Dan muatan titik ini selalu muatan positif. Kita kenal sebagai muatan penguji, yang nilai muatannya hampir mendekati ke 0. Mendekati 0. Sehingga muatan Q ini ketika bicara tentang medan listrik tidak diperhitungkan lagi. Nah, di sini kita sudah tahu kalau ini dianggap muatan positif, maka jika didekatkan dengan sebuah muatan positif, maka dia akan mendapatkan tolakan sebesar F atau Fc atau Fe, yang arahnya tentu ditolak, berarti akan menjauh. Nah, tolakan inilah juga yang menunjukkan bahwa di sini pun ada medan listrik akibat muatan positif ini terhadap A sebesar E ini. Bagaimana kalau misalkan muatan Q-nya itu adalah bermuatan negatif? Di sini titik A tetap dan titik A sebagai muatan penguji, yang muatannya kita anggap 0 atau diabaikan, dan selalu muatan positif. Karena kita tahu bahwa di sini muatan negatif, ini muatan positif, maka muatan titik ini akan ditarik dengan gaya F, yaitu gaya Coulomb. Dengan sendirinya di sini juga bekerja kuat medan listrik yang arahnya searah dengan gaya Coulomb tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan dari fenomena tadi? Maka kita menyimpulkan bahwa arah medan listrik, karena kita tahu bahwa medan listrik pun, kuat medan adalah besaran vektor, jadi punya arah. Nah, di sini arahnya kemana? Arahnya selalu menuju keluar.
yang digambarkan di sini secara radial keluar, ibarat ini berbentuk bola, maka dia keluar dari permukaan bola. Kalau dia muatan negatif, maka di sini arah kuat medan listrik akan menuju ke muatan tersebut. Jadi nggak tahu datang dari mana arah medan listrik tersebut, dan dia menuju ke muatan negatif. Gambaran ini kalau kita buat dekatkan seperti, maka terlihat seperti garis-garis medan magnet seperti ini, dari positif ke negatif, dari positif ke negatif, dari positif ke negatif. Ini mengingatkan kita ketika kita bicara tentang arus listrik atau elektrodinamis yang kemarin, yaitu kita bicara tentang arus searah. Artinya bahwa bicara arus searah, muatan tersebut bergerak, gitu kan. Kenapa bergerak? Karena terjadi perubahan atau perbedaan potensial, sehingga arus bergerak dari muatan positif ke muatan negatif yang diakibatkan adanya pergerakan elektron dari kutub yang kelebihan elektron menuju ke kutub yang kekurangan elektron, dan arah arus adalah sebaliknya, saya lagi dari positif ke negatif. Itu jadi gambarannya. Kemudian lihat dari persamaannya, kita turunkan bahwa besarnya kuat medan listrik di titik A adalah, kita kenal E di A sama dengan gaya kolom di A dibagi dengan muatan di A itu sendiri. Sehingga kalau kita buatkan secara matematis, pendekatannya bahwa F kolom adalah K Q besar Q kecil per R kuadrat. Jadi E A, kuat medan listrik di A adalah gaya kolom per Q sama dengan K Q besar kali Q kecil dibagi R pangkat 2 dibagi Q kecil. Q-nya habis, tinggal K Q besar dibagi dengan R kuadrat. Siapa E itu? Kalau lihat di atas, E adalah gaya permuatan, gaya adalah Newton, dan muatan adalah kolom, maka satuan daripada kuat medan listrik adalah Newton per kolom, yaitu gaya dibagi dengan muatan. Dan persamaannya, kalau kemarin kita mengenal kaki kurorombeheun, sekarang adalah kaki kurorombeheun. Kalau kemarin ada pengakuan kaki siapa adalah kaki kamu, kaki aku ya. Kalau sekarang adalah nggak tahu kaki siapa. Dengan di sini sekali lagi bahwa F adalah gaya kolom dalam Newton, Q besar dan Q kecil adalah muatan dalam kolom, R adalah jarak dalam meter, dan E adalah kuat medan listrik dalam Newton per kolom. Sementara K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ingat, epsilon adalah permitivitas listrik di udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter pangkat 2. Sehingga didapatkan harga K adalah 9 kali 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Misalkan dua buah muatan masing-masing QA bernilai 2 mikrokolom dan QB bernilai 4 mikrokolom. Jika titik C berada di antara kedua muatan tersebut dan berjarak 10 cm dari muatan QA, hitunglah kuat medan listrik di titik C akibat pengaruh kedua muatan tersebut. Sementara awalnya di sini terlupakan bahwa jarak muatan QA dan QB adalah sejauh 30 cm. Diketahui, kita ingat, semuanya dirubah dulu ke SI, MKS, bahwa muatan ubah ke kolom, sehingga dari mikrokolom menjadi kolom, yaitu dikali 10 per negatif 6. Maka QA sekian, bla 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 bla, dapatkan hasil muatan atau kuat medan di C adalah
penggabungan antara EA ditambah EB. Ketika kita hafal kaki per R kuadrat, tapi tolong yang harus kita waspadai adalah kita harus paham mengenai arah medan listrik tersebut. Tadi muatannya ini adalah QA, muatan positif 2 mikrocoulomb, dan QB muatan negatif 4 mikrocoulomb, dan di sini ada muatan titik yaitu C, maka arahnya oleh QA akan ditolak atau akan keluar dan akan mendekati QB. Jadi dua vektor ini adalah searah. Dapatkan mau persatu mangga, digabung langsung pun silahkan. Jadi EC sama dengan E tambah EB, EC sama dengan K QA dibagi RCA kuadrat ditambah QB dibagi dengan RCB kuadrat. Masukkan, masuk, dan akhirnya didapatkan angka yaitu 27 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb atau 2,7 kali 6 Newton per Coulomb. Nah, itu contoh soal yang dapat saya berikan. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, jika kuat medan listrik pada sebuah titik yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan positif adalah 100 Newton per Coulomb, hitunglah kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak sebesar 6 cm dari muatan tersebut. Di sini silahkan ada berapa cara yang dilakukan, tapi saya menggunakan satu cara yaitu dengan cara perbandingan bahwa kuat medan listrik di 2 atau kadang 2 berbanding kuat medan listrik kadang 1, yaitu kaki per R 2 kuadrat berbanding kaki per R 1 kuadrat, bla 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 bla, hitung, dapatkan 25 Newton per Coulomb. Kalau kita lihat ketika ini 3 cm menjadi 6 cm, maka ini bergeser atau terjadi perubahan 2 kali semula. Kalau 2 kali semula, karena kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka itu akan dengan mudah dengan menggunakan nalar kita akan terjadi perubahan kuat medan listrik. Kalau dia diperbesar menjadi 2 kali semula, maka akan menjadi 1/4 kali semula. Kita lihat dari 100 menjadi 25, itu menunjukkan bahwa itu terjadi perubahan medan listrik sebesar 1/4 kali semula. Nah, dengan pemahaman seperti ini, insya Allah, maka Ananda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah medan listrik. Yang paling penting, pahami setiap permasalahan. Kalau ada persoalan, deteksi dulu variabel yang ada, kemudian apa yang dicari, kemudian menggunakan persamaan mana, dan tentunya jangan lupa bahwa tidak berarti apa-apa kalau kita hafal suatu persamaan atau formulasi tanpa memahami daripada konsep-konsep tersebut. Begitu, tetap belajar. Nah, di sini Bapak berikan untuk oleh-oleh ya, latihan soal Anda, yaitu silahkan dibuat di latihan di buku tugas Ananda ya, yang masing-masing kelas dengan Magic Video P. Silahkan ada 2 soal ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk meraih dan melampaui cita-cita yang Anda idamkan. Terima kasih. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.